Tuhan.
sama polisi. Sebab itu, jangan berani dekat-dekat dengan si Suryati. Kalau jadi apa-apa, kau dibawa polisi. Kena tangkap. Siapa yang bilang ayah saya penjenayah? Kau tahu tak siapa dia Suliman? Hah? Dia yang penjenayah. Ayah saya bukan penjenayah. Dia hanya ikut orang. Ayah saya bukan penjenayah. Betul kata Simba. Ayah itu tidak perlulah bekerja menghancurkan kepala. Tidak perlu bekerja menjadi pemandu si Andong. Ayah itu tidak perlulah bekerja menjaga gula di koperasi Denwasko. Ayah kamu itu tidak perlu bekerja mengikut mereka semua. Tengoklah akibatnya. Ayah saya juga menerima nasib yang sama. Ditangkap. Selepas Denwasto ditangkap oleh polisi. Tuan Hakim, jika benar ayah saya itu didapati bersalah, kenapa saya, Simba dan Simbo yang perlu menanggung dosa perbuatan itu selamanya? Dipulaukan, dirampas hak-hak kami, selalu dibuang walaupun di negeri sendiri. Suatu hari, saya bekerja dengan pemilik gudang beras. Namanya Cik Jurwati. Dari bekerja di gudang beras itulah, saya berkenalan dengan seorang lelaki. Setelah itu, saya jatuh cinta dengan lelaki itu. Namanya Mas Hadi. Dia seorang polisi. Kamu kerja baru di sini. Siapa nama kamu? Sombong atau kenapa bermalu? Bukankah saya ini tampan? Kamu kerjalah. Saya mau tahu nama kamu saja. Bisa? Bisa kan? Tidak perlu tahu siapa nama saya. Karena kita bukan sesiapa. Oke, begini. Salam dan bisnis. Kemudian saya akan pergi. Ayo salam, tidak mau salam, tidak akan pergi. Ayolah. Kira-kira Siapa nama kamu? dasar pencuri. Bukan, saya bukan pencuri. Saya ini polisi.
Rasa mulai semakin pekan apabila saya mengetahui bahwa Mas Hadi juga menaruh hati pada saya. Mas Hadi. Saya rasa hati ini berdegup dengan kencang. Mas Hadi. Tetapi selepas itu kembali dipulaukan dan jatuh ke jurang yang curam. Tunggu, jangan tinggalkan saya. Jelaskan kenapa perlu memulaukan saya. Tidak ada apa-apa. Jika tiada apa, kenapa berubah sebegini rupa? Apakah kamu? Siapa bapak kamu? Kita tak boleh bersatu. Saya tidak bisa meneruskan hubungan saya sama Mas Hadi. Saya tidak bisa bernikah sama Mas Hadi. Mas Hadi menyisihkan saya selepas mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai polisi, haram hukumnya memiliki istri seperti saya. Saya rasa saya ingin lari. Saya ingin lari sehingga bayangan ayah tidak dapat lagi mengunci hidup saya. Akhirnya, melalui seseorang yang menjadi perantara, saya mendaftar sebagai seorang TKW, yaitu tenaga kerja wanita. Segala syarat saya penuhi dari Jabatan Tenaga Manusia, Kuantan Imigrasi, Biro Tenaga Kerja dan segala remiten yang lain. Lihatlah di situ, begitu panjang prosesnya. Akhirnya, jadilah saya, Suryati binti Suliman, seorang TKW dengan nilai purata NIM, nilai M Tanas murni yang tertinggi. Jadi hamba di negeri orang. Saya terbang ke Malaysia.
saya akan berubah. Saya pikir saya mampu bermetamorfosis dari ulat bulu menjadi rama-rama yang cantik. Tetapi Pak Hakim, Suryati tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik tuduh-tuduh hitam majikan saya disiksa. Gaji saya setahun lesap. Dan saya diperkosa. Tetapi Pak Hakim, saya harus berani membawa diri di hadapan halayak, meludahi muka-muka orang yang menghina saya. Saya mengambil pisau. Setelah itu saya masukkan mata pisau itu ke jantung hatinya. Saya bunuh majikan saya, Tuan Hakim. Tuan Hakim yang dihormati, inilah saya. Nama saya Suryati. Saya sedia dihukum mati. Lepaskan saya! Tolong! Tolong! Saya tidak bersalah. Tolong! Lepaskan saya!
kamu menikahi saya lahir dan batin kan? Jika benar kamu ada di sini, mari kita pulang ke kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polis Raja Diraja. Tiada guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita ini binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Cuma hayalan pada birokrat yang baru duduk di kursi jabatan. Sudahlah Munasir, bicara tentang kekacauan penanganan kasus TKW seperti saya selalu membuat dada ini sesak. Lihat bekas luka di sekujur tubuh saya sebelum dijebloskan ke kamar ini. Saya dipukuli! Tangan saya, kepala saya, dada saya, perut saya dan seluruh anggota tubuh saya. Saya hanya menangis dan bertanya, apa salah saya? Apa? Jawaban hanya geraman dan teriakan. Kamu enggan, bangsat, pencuri, maling, tidak tahu diri. Tapi Munasir, demi Tuhan saya tidak mencuri. Saya memperoleh upah karena saya bekerja. Mungkin saya melupakan satu hal. Kenapa kau dimasukkan ke sini, ha? Mungkin nasib kita sama. Datang ke tempat orang, menjadi hamba, disiksa kemudian disumpat ke sini. Pada bulan ke-13, suatu malam, majikan lelaki saya mendatangi kamar saya. Tiba-tiba dia bangun dan menutup lampu sambil berkata, bilik ini lebih besar di dalam gelap kerana kita tidak nampak dindingnya. Lalu, ku buka lampu itu semula sambil berkata, cahaya inilah ruang dan dinding yang tidak kelihatan adalah penjara yang lebih berbahaya. Majikan lelaki saya semakin menggila. Nampak mabuk dia. Dia masuk ke kamar saya dan berbaring di ranjang saya. Saya ketakutan. Badan saya gemetaran. Dia menyuruh saya berbaring di sampingnya. Tetapi saya menolak. Dia bangkit. Saya mengira dia akan menerkam saya. Saya sudah siaga. Saya siap memukulnya jika hal itu terjadi. Tetapi hal itu tidak terjadi. Dia pergi dengan penuh amarah. Saya bersyukur pada Tuhan malam itu tidak terjadi apa-apa pada diri saya. Saya hanya mengunci pintu kamar dan menangis sampai subuh. Sekali lagi kau bising, aku letak kau gaji yang kecil. Faham? Munasir! Munasir! Kemana kamu, Munasir? Kamu juga pergi, Munasir. Semua orang pergi meninggalkan saya. Pembunuhan yang saya alami bukan pembunuhan tubuh, tapi
takdir yang menentukan hidup dan mati kita. Hidup dan mati. Kau ditimpa nasib yang sama seperti aku. Kita orang gaji di Malaysia yang teranaya. Kita melakukan apa yang patut kita lakukan. Membela diri demi sebuah harga diri. Kita dimasukkan ke sini kerana apa yang kita lakukan itu dianggap salah. Tidaklah. Tidak. Sudahlah Tukang. Sudah lewat malam. Marilah kita tidur. Bagaimana aku bisa melelapkan mata? Hati resah menanti hukuman mati. Kita akan mati dalam iman. Kita tidak berbuat dosa. Kita hanya terperangkap dalam undang-undang negara ini. Tapi saya membunuh. Membunuh itu dosa. Tidakkah? Tidak. Sudahlah Tukang. Marilah kita tidur. Sudah.
menciptakan kami sebagai khalifah di kampung surga bumi ini. Kau tempatkan martabat kami lebih tinggi dari segala penguasa. Tapi kami tertipu oleh kejahatan. Kami terpedaya dengan ujian serta percubaan hingga kami mengingkarimu, hingga kami tidak mendukung hukummu, hingga kami menolak kebenaranmu ya Allah. Akulah segala kesalahan ya Allah.
أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب